Ada yang bilang AI itu adalah salah satu bentuk dari Dajjal, fitnah akhir zaman. Ada yang juga bilang media sosial itu merupakan salah satu alat yang untuk mengalihkan kita dari ibadah, membuat kita terpecah belah, dan juga membuat kita lupa dengan kewajiban kita. Apa betul seperti itu? Di kajian kali ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya AI dan media sosial bisa kita pakai justru sebagai sarana untuk ibadah. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang setelah melimpahkan kita kepada nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga pada saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Universitas Islam Indonesia dan seluruh penonton YouTube UII yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Dalam hitungan detik kita dapat berbicara dengan seseorang di belahan dunia yang lain. Dalam beberapa menit, artificial intelligence atau akal imitasi atau kecerdasan buatan atau AI dapat membantu kita menulis artikel, membuat desain, menerjemahkan bahasa, bahkan menghasilkan video dan suara yang menyerupai manusia. Nah, semua kemajuan ini menghadirkan pertanyaan yang penting bagi kita sebagai seorang muslim. Apakah media sosial dan AI hanya sekedar alat untuk mencari hiburan dan keuntungan semata? Ataukah keduanya juga dapat menjadi jalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana seorang muslim dapat menjadikan media sosial dan AI sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita harus menyadari bahwa semua aktivitas itu bernilai ibadah. Islam memiliki pandangan yang sangat indah tentang kehidupan. Ibadah bukan hanya ketika berada di masjid, bukan hanya ketika sholat, berpuasa, menunaikan zakat, atau berhaji. Dalam Islam, belajar, mengajar, meneliti, membuat konten, bahkan menggunakan teknologi dapat bernilai sebagai ibadah apabila kita lakukan dengan cara yang benar dan juga dengan niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu ketika kita membuka media sosial dengan niat menyebarkan ilmu, memberikan motivasi, membantu orang lain, atau mengajak kepada kebaikan, aktivitas tersebut dapat menjadi ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berarti katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh hidup seorang muslim itu sebenarnya adalah ibadah. Artinya, ketika kita sedang mengajar atau memberikan training atau materi menggunakan Zoom, membuat video edukasi di YouTube misalnya, menulis artikel ilmiah atau memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, semua itu dapat bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Poin kedua yang penting harus kita ingat adalah media sosial itu merupakan jejak digital yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, media sosial bukanlah sesuatu yang baik atau buruk. Media sosial hanyalah alat. Yang menentukan nilainya, baik buruknya adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Hari ini mungkin kita menganggap komentar yang kita tulis hanyalah sebuah kalimat singkat yang kita merasa apapun yang kita unggah itu nanti akan segera tenggelam oleh ribuan konten yang lain. Atau mungkin kita bisa hapus suatu saat nanti ya. Namun Allah mengingatkan bahwa tidak ada satu kata pun yang luput dari pengawasannya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18 bahwa tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika pada masa Rasulullah ayat ini mengingatkan kita tentang ucapan di lisan, maka di era digital ini maknanya menjadi semakin relevan. Komentar yang kita ketik, caption yang kita tulis, video yang kita unggah,
atau status yang kita bagikan, bahkan pesan yang kita kirimkan kepada orang lain, semuanya merupakan bagian dari jejak digital yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Berkata di sini, di era digital ini berarti memposting, menulis, mengunggah, atau mengirim sesuatu yang kira-kira tidak ada manfaatnya atau tidak baik, ya lebih baik tidak dilakukan. Nah, bayangkan apabila kita setiap hari mengunggah satu ayat Al-Quran saja. Bayangkan jika kita setiap hari membagikan satu ilmu saja. Memberikan semangat kepada satu orang saja yang mungkin sedang putus asa, sedang bingung, sedang khawatir, atau sedang sama sekali tidak punya semangat gitu ya. Dan juga bayangkan jika kita setiap hari mengajarkan satu adab. Bayangkan jika kita setiap hari menyebarkan satu informasi yang benar. Semua itu dapat menjadi amal jariah dan terus mengalir pahalanya meskipun kita telah tiada. Sebaliknya, fitnah, hoax, ujaran kebencian, penghinaan, atau penyebaran informasi yang palsu atau tidak akurat juga mungkin dapat menjadi dosa jariah yang terus mengalir selama kontennya masih dilihat orang lain. Poin ketiga, AI itu sebenarnya adalah amanah, bukan pengganti dari nurani. Saudara-saudaraku, hari ini artificial intelligence atau akal imitasi atau AI mampu melakukan banyak hal. AI dapat menjawab pertanyaan, AI bisa menyusun laporan, AI bisa membuat presentasi, AI dapat menghasilkan gambar, AI dapat membuat video, bahkan AI meniru suara manusia. Namun kita harus mengingat satu hal, AI memiliki kecerdasan, tetapi AI tidak memiliki iman. AI memiliki algoritma, tapi AI tidak memiliki takwa. AI mampu menghasilkan jawaban, tetapi AI tidak memiliki hati nurani. Karena itu manusialah yang kerap memikul tanggung jawab moral. Dan Allah SWT mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini sangat relevan di era AI ini. Jangan langsung percaya pada semua yang dihasilkan AI. Lakukan tabayun, periksa sumbernya, verifikasi kebenarannya, dan yang paling penting, gunakan AI untuk memperluas manfaat, bukan memperbesar mudarat. Gunakan AI untuk membantu pendidikan, membantu penelitian, menyusun materi dakwah, membantu pelayanan masyarakat, mendorong inovasi yang membawa kemaslahatan, karena sekali lagi, teknologi hanyalah alat. Akhlak manusialah yang menentukan kemana teknologi itu akan membawa peradaban. Ada satu kisah inspiratif yang perlu kita renungkan bersama. Dengan kita melihat, bayangkan jika kita hidup di 7 abad yang lalu. Ada ulama yang hidup di kira-kira sudah hampir 700 tahun yang lalu. Beliau pasti saat itu tidak memiliki internet, tidak memiliki YouTube mungkin ya, tidak memiliki media sosial, tidak memiliki AI. Namun hingga hari ini, jutaan manusia masih membaca karya-karyanya. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Kitab beliau seperti Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Al-Arba'in, An-Nawawiyah masih menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini, Allah memberikan kita kesempatan yang mungkin tidak pernah dimiliki oleh generasi sebelumnya. Dengan satu video YouTube, dengan satu podcast, dengan satu artikel, atau dengan satu unggahan media sosial, atau satu kelas daring, atau satu penjelasan yang dibuat dengan menggunakan AI, kita dapat menyampaikan manfaat kepada ribuan bahkan jutaan manusia, bahkan miliaran manusia. Pertanyaannya adalah, jejak digital apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah jejak yang akan menjadi amal jariah atau jejak yang justru menjadi dosa jariah? Pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Sebagai penutup, saudara-saudaraku, media sosial tidak akan masuk surga. AI juga tidak akan masuk surga ya. Tetapi manusialah yang akan mempertanggungjawabkan bagaimana ia menggunakan keduanya.
marilah kita jadikan setiap klik kita sebagai zikir, setiap unggahan kita sebagai dakwah, dan setiap komentar kita sebagai akhlak. Setiap inovasi teknologi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umat manusia. Allah berfirman dalam Quran Al-Zalzalah ayat 7-8, maka barang siapa mengerjakan kebajikan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, dia akan melihat balasannya. Semoga Allah menjadikan media sosial kita sebagai ladang pahala, dan semoga Allah menjadikan AI sebagai sarana bagi kita untuk memperluas ilmu, memperkuat dakwah, dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Semoga karya yang kita hasilkan menjadi amal soleh yang terus mengalir hingga hari kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.